Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-13 ini. Dalam part yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian dan urgensi model pembelajaran PyCom. Nah, pada part yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang landasan filosofis dan teoritis model pembelajaran PyCom serta metode dan cara penerapan model PyCom dalam konteks pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan pembahasan, materi yang saya sampaikan ini saya merujuk dari buku model-model pembelajaran modern yang ditulis oleh Dr. Ismail Sukardi. Ini ya. Nah, buku ini saya peroleh dari perpustakaan Stipki. Jadi nanti teman-teman yang ingin belajar lebih dalam untuk menambah wawasan pengetahuan, nanti bisa dicari di perpustakaan Stipki ya untuk dibaca lebih lanjut. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu langsung saja. Jadi dalam landasan filosofis dan teoritis model pembelajaran PyCom itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah bahwa belajar itu bukan hanya untuk memahami. Jadi teman-teman, dalam pembelajaran PyCom bahwa tujuan pembelajaran itu bukan hanya agar siswa memperoleh pengetahuan dan memahami pengetahuan secara kognitif saja. Namun juga tujuan pembelajaran harus didasarkan kepada 4 pilar pembelajaran yang dikemukakan oleh UNESCO. Apa aja 4 pilar tersebut? Yang pertama yaitu learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to live together. Dan yang terakhir, learning to be. Baiklah, yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Nah, teman-teman, dalam sebuah konteks pembelajaran, jadi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan secara umum yang luas ya. Di sisi lain, guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kecil secara lebih mendalam. Nah, dalam konteks ini kesempatan siswa untuk mengembangkan sikap dan cara belajar untuk belajar atau learning to learn itu lebih penting ketimbang siswa hanya memperoleh informasi. Nah, oleh karena itu maka dalam sebuah proses pembelajaran guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan percobaan-percobaan di laboratorium, kemudian juga memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler dan keorganisasian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat atau belajar untuk melakukan. Di dalam konteks pembelajaran, guru tidak hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki kompetensi kerja. Di sisi lain, guru juga harus mendorong siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh kompetensi, memperoleh kemampuan dalam menghadapi berbagai macam situasi, serta kemampuan siswa untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi, serta menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam masalah dan perselisihan. Siswa juga harus didorong untuk memperoleh pengalaman bersosialisasi atau bekerja di luar kelas. Misalnya dalam konteks perguruan tinggi, dilaksanakannya KKN, dilaksanakannya magang, PPL,
kemudian penelitian bersama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Jadi guru harus mendorong, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa hidup bersama, untuk bisa hidup dengan solidaritas yang kuat, rasa saling ketergantungan satu sama lain, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas dan sebagainya, sehingga akan tumbuh dalam diri mereka rasa empatik, simpatik, dan kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Jadi guru harus berupaya mendorong siswa untuk memiliki kepribadian yang mampu bertindak secara mandiri, kemudian bertindak secara kritis, penuh pertimbangan, dan bertanggung jawab. Ini penting untuk dikembangkan atau diaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Jadi ada 4 pilar tadi ya, ada learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Kemudian landasan filosofis dan teoritis yang kedua yaitu bahwa belajar akan efektif bila seluruh indera siswa diaktifkan. Jadi teman-teman, dalam proses pembelajaran PAIKEM, pengaktifan seluruh indera yang dimiliki oleh siswa akan sangat mempengaruhi efektivitas dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, hal ini sebagaimana sudah saya sampaikan mengutip dari perkataannya Pujangga Cina Konfusi, yaitu kurang lebih sekitar 2400 tahun yang lalu ia mengatakan hal ini. Apa yang ia katakan? Apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya kerjakan saya pahami. Nah, apabila kita tarik dalam konteks pendidikan, berarti bahwa apabila siswa dalam proses pembelajaran yang kita aktifkan adalah indera pendengarannya, maka dia akan cepat lupa apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Apabila yang diaktifkan dalam proses pembelajaran itu adalah indera penglihatan dan indera pendengarannya, maka daya ingatnya akan semakin kuat. Dan kemudian apabila di samping daya ingat, di samping indera penglihatan dan pendengarannya yang diaktifkan, juga siswa disuruh untuk melakukan, maka pemahaman dan pengetahuannya akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga tentang landasan filosofis dan teoritisnya adalah bahwa pembelajaran harus memperhatikan modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi sebagaimana sudah kita singgung di awal tadi bahwa modalitas belajar siswa itu ada 3. Ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik. Jadi guru harus mempertimbangkan hal ini ya, khususnya dalam konteks pembelajaran PAIKEM. Harus dipetakan mana siswa yang memiliki modalitas belajar visual, mana yang memiliki modalitas belajar auditorial, dan mana yang memiliki modalitas belajar kinestetik, sehingga metode yang kita terapkan bisa tepat ya, sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa penting bagi kita untuk memahami cara kerja otak ya, memahami cara kerja otak. Jadi dalam konteks pembelajaran PAIKEM juga didasarkan atas cara kerja otak ya, bagaimana dia memperoleh dan mengelola informasi yang ia peroleh. Nah teman-teman,
cara kerja otak akan efektif jika ia terjadi refleksi internal dan juga terjadinya asosiasi. Nah, dalam konteks refleksi internal, jadi seorang guru harus mengajak siswa untuk berdiskusi, atau guru mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan yang disampaikannya, atau mungkin juga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pertanyaan. Ini adalah refleksi internal. Ada lagi asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah menghubungkan antara pengetahuan yang sedang dan akan disampaikan dengan pengetahuan yang sudah diperoleh siswa sebelumnya. Ini namanya asosiasi, menghubungkan, ya, saling terkaitan antara informasi yang akan ia peroleh dengan informasi yang sudah ia peroleh sebelumnya. Ini 4 landasan filosofis dan teoritis dari model pembelajaran PAIKEM. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang metode dan cara penerapan model PAIKEM, ya. Nanti akan saya perlihatkan slide-nya, ya. Nah, baik teman-teman, ini slide-nya, ya. Yang ini kita akan bahas tentang penerapan model pembelajaran PAIKEM dalam konteks kegiatan pembelajaran, ya. Di sini ada 2 kotak, ya, ada kemampuan guru dan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama di kemampuan guru kita bisa baca bersama-sama, ya. Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Contohnya apa? Percobaan, diskusi kelompok, memecahkan masalah, mencari informasi, menulis laporan, cerita atau puisi, dan berkunjung keluar kelas. Dan kemudian kemampuan guru yang kedua yaitu guru menggunakan alat bantu dan sumber yang beragam. Contohnya alat yang tersedia atau dibuat sendiri, ya, atau gambar, studi kasus, narasumber, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Contohnya, melakukan percobaan, pengamatan atau wawancara, mengumpulkan data atau jawaban dan mengelolanya sendiri, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, atau mencari rumus sendiri dan menulis laporan hasil karya lain dengan kata-kata sendiri. Ini, ya. Kemudian di slide selanjutnya, kemampuan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Contohnya diskusi atau lebih banyak pertanyaan terbuka, hasil karya yang merupakan kerja sendiri. Kemudian juga ada guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Contohnya, siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan. Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut. Siswa diberi tugas perbaikan dan pengayaan. Kemudian juga, guru mengaitkan KBM dengan pengalaman siswa sehari-hari. Contohnya, siswa menceritakan pengalamannya sendiri. Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatannya sehari-hari. Dan yang terakhir, menilai KBM dan kemampuan belajar siswa secara terus-menerus. Contohnya, guru membantu kerja siswa. Guru memantau, ya. Guru memantau kerja siswa dan guru memberikan umpan balik. Ini, ya, contoh penerapan pembelajaran PAIKEM. Kemudian untuk slide selanjutnya ini ada contoh metode-metode pembelajaran dalam PAIKEM, ya. Ini metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PAIKEM. Di antaranya, ya, ada question student have, kemudian reconnecting, synergetic teaching,
Cutthroat Trading Flash, The Company You Keep. Nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca lebih lanjutnya baik dari Google atau dari buku yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, baik teman-teman, itulah ya beberapa materi, sekelumit materi tentang pembelajaran Pychem yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin belum bisa memuaskan teman-teman ya, karena memang saya bukan alat pemuas ya. Mungkin nanti teman-teman untuk bisa lebih paham secara lebih mendalam dan mendetail bisa baca sendiri ya di buku, dan di sumber-sumber Google itu sudah banyak juga ya. Teman-teman bisa baca sendiri-sendiri. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan disampaikan, atau perlu ada yang mengklarifikasi mungkin apa yang saya sampaikan belum benar atau ada yang keliru ya, silakan disampaikan. Saya sangat senang jika teman-teman mau berdiskusi atau mengkritisi apa yang sudah saya sampaikan. Akhirnya saya akhiri dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.